Podi episode 9. Wah, udah banyak banget nih, udah 9 ya. Tapi kayaknya gak afdol kalau kita belum jargon dulu nih, Jar. Iya sih. Aku mau mimpin dong, boleh gak? Boleh banget. Boleh, aku ya? Oke. Halo, dengan podcast Podi. Podi, passwordnya. Podi nikmat didengar, bisa bikin pintar. Asik. Udah nikmat didengar, bisa ngisi otak juga nih ya, Jat. By the way, ini Podi kali ini tuh sama siapa sih? Kayaknya itu nanti dulu kali ya. Kita ngomongin soal kita ini asik. Kita jadi podcaster, man. Siapa sih, kenalan dulu dong. Oh ya, kita kenalan dulu ya. Jadi di sini ada aku Jati Kairing, dan di sini aku ditemenin sama partner aku nih, itu ada Kristi Eli dari IE21. Betul banget. By the way ya, Jat, tadi kan aku sebelum kesini tuh aku main handphone dulu dong. Tuh kayak buka Instagram, buka TikTok, terus kayak tau gak sih tadi tuh di FYP aku beritanya serem-serem parah. Apa nih? Setan, hantu? Asli. Apaan? Lebih serem dari setan, lebih serem dari hantu. Yaitu resesi, Jat. Kamu udah nabung belum? Jujur belum sih. Jujur belum. Tapi sebenarnya aku tanya dulu nih. Ini kayak resesi itu apa sih? Terus kayak di Indonesia tuh udah pernah ada resesi belum? Nggak, gini aja deh pertanyaannya. Kalau emang udah misalnya ada, tuh kapan sih paling parah gitu? Kayaknya tuh kalau nggak salah ya, tahun 98 tuh pernah ada. Terus tahun berapa lagi ya? Kalau misalnya paling parah nih ya, wah aku nggak yakin nih aku bisa jawab dengan benar. Mungkin kita tanya aja nggak sih ke dua narasumber kita? Asik, akhirnya aku bisa kenalin narasumber kita yang keren-keren, yang cantik-cantik, yang ganteng. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Jadi kita di sini kedatangan dua narasumber nih guys. Jadi ada Kak Kefas dan juga Kak Syali nih. Boleh kenalan dulu nih Kak. Hai semuanya. Kenalin, aku Syali dari Ilmu Ekonomi 2021. Dan aku Kefas dari Ilmu Ekonomi 2020. Kita dari Departemen Kajian dan Penelitian Hinespa. Wah, dari Departemen Kajian dan Penelitian nih, Jat. Dari suaranya aja kita bisa kayak wah, pintar banget, bener banget. Nah, by the way, Kak Syali dan Kak Kefas, tadi tuh nih aku sama Jati tuh udah sempat ngobrolin tentang resesi nih. Kira-kira bisa nggak sih dijelasin lagi terkait resesi ini? Mungkin aku jawab duluan kali ya. Jadi resesi itu apa sih? Resesi itu bisa diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Tapi kayaknya nggak itu doang nggak sih pengertiannya ya? Ada penjelasan lainnya. Nah, penjelasan yang pertama ini sebenarnya mirip kayak penjelasan Syari tadi. Adanya 2 kuartal beruntun PDB yang tumbuh negatif, maka suatu negara dapat disebut resesi. Nah, prinsip ini atau sistem ini tuh yang paling banyak dianut sama negara-negara dan dianut juga sama Indonesia, birokrat kita maupun dosen-dosen kita gitu. Tapi ada pengertian resesi lain yang menarik gitu. Dan ini ditutusin sama dosen kita sendiri loh. Gitu. Nah, resesi yang ini tuh diartikan ketika adanya fluktuasi ekonomi yang tumbuhnya tuh negatif. Jadinya ada fluktuasi ekonomi, tapi kalau turun itu udah pasti resesi. Nggak harus nunggu 2 kuartal berturut-turut gitu. Tapi kalau naik, walaupun dari bottom line itu dianggap ekspansi. Nah, jadinya ada 2 perbedaan tafsiran antara resesi yang tadi banyak dipakai sama negara-negara dan yang dijelaskan sama dosen kita ini, Prof. Insukindro. Oke, menarik banget nih. Ternyata ada perspektif lain ya kalau dari guru besar kita. Nah, tadi kan juga penjelasannya juga dianut sama negara-negara lain nih. Nah, aku juga mau nanya dong, kalau resesi kayak gini tuh terjadinya bareng-bareng kah? Atau terus gimana sih kok bisa terjadi resesi yang terjadi secara global? Itu gimana sih Kak faktor-faktornya? Oke, aku coba jawab ya. Menarik sih. Kita kalau misalkan lihat resesi, mungkin dari beberapa tahun terakhir aja udah ada beberapa resesi. Tahun ini ancaman, tahun lalu ada pandemi, dan 2008 ada, 98 juga ada. Kalau misalkan tahun ini, kenapa tadi kamu bilang global? Karena ada suatu krisis yang jadi trigger adanya resesi gitu. Dan biasanya krisis ini tuh nggak cuma di wilayah tertentu, tapi skalanya global. Yang pertama tahun ini ada perang antara Rusia dan Ukraina di mana menyebabkan krisis pangan dan krisis energi.
Dan di tahun 2020 ada pandemi, kita tahu ya semuanya nggak bisa beraktivitas secara normal, pembatasan, dan ini skalanya juga global. Di tahun 2007-2008, walaupun sebenarnya inisiasinya itu di Amerika, adanya kenaikan suku bunga yang tinggi, terus banyaknya default atau gagal bayar KPR, tapi ini menyebabkan moneter sedunia ini tuh nggak stabil, nggak imbang gitu, dan menyebabkan resesi juga. 98 juga ada masalah politik dan juga adanya fixed exchange rate yang buat dulu tuh Thailand tuh gagal dalam menerapkan fixed exchange rate-nya, terus pengaruh moneternya ke skala global gitu. Oke, mungkin aku sedikit nambahin ya, kan tadi kayak Kak Keva sudah ngejelasin panjang lebar, tapi mungkin kalian belum, mungkin ada yang masih belum ngerti banget ya gimana. Mungkin aku jelasin apa sih yang sebenarnya terjadi dalam resesi gitu. Nah, resesi itu biasanya banyak tanda-tandanya. Misalnya unemployment naik, banyak di PHK gitu. Terusnya demand berkurang. Kenapa? Soalnya kan bisnis-bisnis produksi output yang lebih sedikit gitu. Terus nanti harga-harga produk juga biasanya turun. Tapi nggak semuanya, ada juga mungkin yang naik gitu. Misalnya produk pangan. Nah, ya gitu. Terus tadi kan Kristi sama Jati sempat nanya gitu kan, kayak biasanya kan resesi tuh suka terjadi secara global. Nah, sebenarnya ini juga yang sedang mungkin akan terjadi, atau nggak tahu deh sedang atau akan terjadi gitu. Tapi iya, soalnya kayak kalau kalian ngelihat gitu data-data gitu, di Amerika sekarang udah mulai pertumbuhannya negatif. Terus di UK juga malah per Juli 2022 gitu pertumbuhan mereka tuh negatifnya sampai 30% loh. Jadi kayak parah banget sih. Gitu sih. Aduh, kok ngeri ya? Iya, aku jadi makin kok jadi kayak bener kata deg-degan. kamu gitu, lebih serem dari hantu gitu. Oh, betul banget nih. Tapi kira-kira dari pemerintah sendiri nih Kak, pemerintah khususnya di Indonesia nih, udah ada kayak gerakan untuk ngebuat kebijakan-kebijakan preventif itu buat resesi tahun depan? Nah ini, menurutku ini menarik ya, karena kalau kita lihat pattern resesi dan juga teorinya ataupun biasanya ya, kalau ada resesi kebijakannya itu yang harusnya ekspansif gitu, dimana harusnya tuh naikin money supply, nurunin suku bunga. Tapi mendekati resesi 2023, coba lihat negara-negara malah pada naikin suku bunganya, mengurangi money supply gitu. Nah ini yang aku sebut menarik, karena kalau kita lihat Indonesia sendiri, kenapa sih Indonesia tuh naikin interest rate-nya gitu? Yang pertama untuk ngurangin inflasi, maksudnya cukup tinggi, ditambah kemarin kan ada kenaikan BBM ya, di mana energi ini tuh benar-benar sangat berkorelasi dengan adanya inflasi di suatu negara biasanya. Karena ya apa sih yang nggak pakai energi gitu kan? Nah, jadinya kenaikan suku bunga ini selain untuk menanggulangi krisis inflasi yang disebabkan BBM, juga untuk memperkuat suku bunga Indonesia gitu. Karena seharusnya kalau misalkan exchange rate-nya interest rate-nya naik, exchange rate-nya pasti harusnya naik kan. Tapi di Indonesia ini enggak. Rupiah malah melemah, padahal suku bunga udah dinaikin. Kenapa? Karena di Amerika suku bunganya juga naik lebih tinggi, jadinya udah pasti rupiah terdepresiasi gitu deh. Tapi mungkin kalau ke depan misalkan ada resesi, kebijakannya kalau menurutku sih nggak bakal jauh-jauh ya kayak pandemi. Pasti nanti adanya mungkin digelontorkan lagi money supply, banyaknya subsidi lagi, BLT, pengurangan pajak, atau bantuan ke UMKM. Nah itu penting tuh, bantuan ke UMKM. Mungkin kayak gitu sih paling kebijakan fiskal. Berarti tadi kalau aku bisa ambil sedikit, berarti nggak hanya dari Indonesia doang, tapi dari negara-negara lain juga berpengaruh ya Kak. Nah, terus kalau misalnya menurut Kakak nih, kan tadi udah dibuat nih langkah-langkah untuk mitigasi lah istilahnya. Kalau misalnya nantinya terjadi resesi, tapi kalau menurut Kakak, kira-kira Indonesia kuat nggak sih buat menghadapi shock nih kalau bisa dibilang ya? Oke, Indonesia kuat nggak nih Sal? Pakai pas dulu deh, coba gimana? Ini kita lihat di media kan yang paling kita sering lihat ya. Kayak beberapa bulan yang lalu tuh kayak Jokowi memperlihatkan kita, influencer di mana-mana kasih tips ini itu kan. Terus tapi di minggu-minggu ini ada berita lagi kalau Indonesia ternyata di kuartal yang terakhir ini tuh tumbuhnya lebih tinggi daripada Cina sama AS tuh. Ini sebenarnya kayak membuktikan kalau Indonesia tuh kuat, tapi juga kita harus waspada gitu. Karena secara PDB Indonesia masih tumbuh bagus dan lebih tinggi daripada Cina AS, tapi PHK udah di mana-mana nih.
Jadinya Shopee kemarin iya ya, Shopee startup. di tiba-tiba Goto udah mau PHK lagi nih Goto. Berarti tanda-tandanya Iya, udah tanda-tandanya kelihatan udah ada, banget. tapi PDB-nya masih tumbuh. Kayak gimana ya? Tadi aku sebenarnya kayak gimana ya? Nih jujur, soal kayak influencer gitu-gitu, ada pertanyaan nih di kepala aku. Kan mereka kayak bikin-bikin cita-cita gitu lah, kayak nge-warning gitu buat anak-anak. Dari TikTok, YouTube, Instagram, apalah sosial media semuanya bilang kayak ini ada resesi di tahun depan. Nah kan sekarang juga orang-orang pada makin HP, anak-anak kecil aja pada main HP juga kan. Jadi penyebaran informasi itu benar-benar cepet banget gitu. Nah jadi kan orang-orang jadi lebih waspada dan mungkin ada beberapa yang panik gitu. Nah kalau mereka misalnya nih, semuanya tuh kayak mitigasi untuk hal resesi tahun depan. Terus resesi kira-kira bakal terjadi nggak sih di tahun depan? Mungkin aku jawab dulu kali ya. Kalau simpelnya bakal terjadi atau enggak, menurut aku ya mungkin bakal terjadi aja sih, karena kan faktor yang kalau ada apa resesi bisa terjadi di Indonesia itu kan kalau misalnya bank sentral di seluruh dunia tuh pada ningkatin interest rate-nya kan, itu bakal berimpact ke Indonesia itu. Jadi ya mungkin bakal terjadi sih. Tapi kalau yang ditanyain apakah mitigasi secara masif itu bagus atau enggak, menurut aku sih everything has its limitations ya. Raising awareness, baca-baca berita, cari informasi itu bagus, terus nabung juga bagus, tapi ya jangan sampai kita kebanyakan nabung tapi nggak spending. Kan ekonomi perlu berputar ya. Mungkin sobat ekonomi muda udah sempat belajar nih. Jadi kayak kalau misalnya nabung doang tapi kayak kita nggak nge-spend apa-apa, ya nanti ekonominya nggak berjalan, nggak improve gitu. Betul banget tuh. Nah selain itu juga kita harus bisa bedain ya antara menakut-nakuti dan waspada gitu. Benar. Karena kalau misalkan kita takut, itu nanti malah memperburuk keadaan. Misalkan kita resesi beneran gitu. Kalau aku kutip dari Chatib Basri, Menteri Indonesia dulu tuh dia bilang, ayolah pemerintah sekarang jangan terlalu banyak menakut-nakuti karena nanti dampaknya tambah parah gitu. Karena kenapa? Nanti malah nggak ada yang konsumsi, nggak ada yang tadi kayak katanya sekali semuanya pada nabung. Terus siapa yang motor ekonomi gitu kan? Makanya boleh waspada, cuman jangan takut lah. Apalagi Indonesia kan juga masih trennya masih bagus. Kita udah optimis tapi tetap waspada lah. Tapi jangan menakut-nakuti sekali lagi. Jangan takut-takutin gitu ya dia. Benar banget nih. Tapi tadi Kak Keva sempat ngomongin tentang dampak nih. Nah, kalau menurut Kakak sendiri yang paling terdampak nih kalau terjadinya resesi, ya kita berdua sih enggak ya. Itu siapa sih kira-kira yang paling terdampak? Aku tetap dulu. Oke, cari dulu deh. Mungkin kalau kita ngejawab nih, nggak usah pakai teori ekonomi yang ribet-ribet. Biasanya tuh kalau ada krisis ekonomi, krisis politik, sosial apapun, pakai logika aja tuh pasti biasanya yang paling terdampak itu masyarakat menengah bawah. Kenapa? Kalau dalam konteks resesi itu, dalam konteks ekonomi, semua hal tuh butuh duit kan. Dan kayak kalau kalian diatur atau kayak kalian financially stable enough, ya kalian bisa aja memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian gitu kan. Tapi kan masyarakat menengah bawah nggak bisa. Kalau misalnya kalian financially stable gitu, berkecukupan, kalian bisa prepare emergency funds, nabung dari jauh-jauh hari gitu. Tapi kalau masyarakat menengah bawah kayak sekarang aja mereka mencukupi, mereka makan aja nggak tahu duitnya dari mana, gimana long termnya gitu, mereka harus bisa prepare gitu nggak sih? Betul banget tuh. Apalagi kalau kita lihat misalkan kemiskinan di Indonesia juga masih tinggi kan, sekitar mungkin 9-10%. Nah, pasti resesi mereka juga yang kena. Nggak resesi aja mereka belum bisa memenuhi kebutuhan mereka, apalagi ada resesi gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat kemarin pandemi yang banyak teriak-teriak, yang demo atau yang lebih banyak bersuara juga orang-orang UMKM ataupun orang-orang wisata, sektor informal gitu kan. Yang mereka tuh belum stabil, bener kata Shelly tadi. Apalagi mereka kalau misalnya tiba-tiba di PHK, kadang mereka tuh nggak punya cadangan atau tabungan, jadi ya bingung nih mereka bakal gimana cara konsumsinya. Sedangkan kalau misalkan yang mungkin ekonominya udah lebih baik atau hidupnya udah di atas UMR, mereka dipecat atau di PHK pun mungkin at least ya mereka masih punya tabungan untuk survive. Nah pasti terdampak orang kecil. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, sektor usaha masih tetap terdampak. Walaupun kita direktur di suatu perusahaan atau yang punya suatu usaha besar, tapi kalau itu kena resesi bisa aja jadi bangkrut usaha itu, bisa banget kan? Nah gitu.
Sebelumnya aku mau ngucapin sorry banget nih. Tadi pas Syari ngomong gitu aku ketawa-tawa, bukannya gimana-gimana tapi aku kayak relate gitu. Kenapa Ngomongin aja? pas ngomongin masyarakat apa tingkat bawah gitu. Aku kayak relate gitu. Kok aku pas akhir bulan kayak gitu ya? Oh, baik. Cerita anak kos ya. Anak kos ya. teman-teman. Nah, jadi aku mau nanya juga nih. Kalau sebagai mahasiswa nih Kak, nanti buat nyiapin buat resesi tahun depan nih, apa yang harus disiapin sih buat menghadapi resesi gitu? Jadi kayak tips gitu ya. Tips and trick gitu ya. Kayak mungkin yang pertama harus dilakukan tuh jangan panik ya, karena kan biasanya orang tuh panik karena mereka nggak tahu informasi, jadi mereka nggak tahu harus ngakuin apa-apa. Nah, jadi ya itu step pertama ya kita harus cari informasi, baca berita atau kayak sekarang kan banyak kan informasi-informasi dari kayak influencers finance gitu di TikTok, di YouTube yang lebih fun gitu. Ya, jadi itu caranya. Pertama cari informasi. Terus yang kedua kita harus tetap nabung sih, dikit-dikit nggak apa, tapi siapin dana darurat. Terus kayak sekarang jangan terlalu hemat, jangan terlalu hedon maksudnya, hemat aja gitu. Terus yang ketiga, mungkin kalau sobat ekonom muda udah mulai investasi, bisa dipilih-pilih tuh investasinya kemana. Mungkin bisa pilih reksadana yang nggak terlalu terdampak resesi ya, misalnya pasar uang karena dia stabil. Dan Iya, kan tips lainnya sih kalau membahas masalah investasi ya atau nyimpen uang juga pilih-pilih banknya ya, jangan kan misalnya suku bunga 4%. Kalau misalnya ada bank yang nawarin kayak lebih dari itu, kita harus cukup was-was nih gitu. Karena apa? Nanti kalau misalkan ada resesi atau ada krisis, bank-bank itu tuh kan nggak ditanggung sama OJK kan, jadi uang kita bakal bisa hilang. Jadi jangan tergiur sama bunga yang tinggi, tapi pilih aja banknya yang robust yang mana, yang kokoh yang mana. Jadinya pilih-pilih bank, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya kalau yang bisa dilakuin tuh seimbang ya antara menabung sama konsumsi. Sekali lagi kalau misalnya semuanya nabung nggak ada konsumsi juga nggak bisa, kalau semuanya sekarang konsumsi bisa resesi nggak ada yang siap gitu ya. Tapi kalau misalkan ini agak nggak relate sih sama mahasiswa, cuman ada tips lainnya. Mungkin kalau misalkan kita punya aset-aset yang apa ya kurang liquid, kalau misalkan udah ada tanda-tanda resesi ini biasanya bisa dijualin, mulai dijualin atau beberapa dijualin supaya besok kita punya fresh money ya untuk konsumsi, bantu perekonomian. Itu sih tips and trick-nya. Oke, tips and trick. Oke, kalau anak jaksa mah notot gitu ya. Aduh, parah. Nah, pembicaraan ke sore ini tuh daging parah nih sih. Daging parah sih, Jat. Oh iya, tadi kan udah di-mention kan kayak harus hemat. Nah, jadi buat teman-teman dari ekonom muda nih yang suka shopaholic, yang emang shopaholic tuh ditahan dulu deh sekarang. Jadi lebih hemat aja nih. Benar banget. Terus kalian juga kalau misalnya udah mulai investasi nih, dipilih-pilih lagi gitu loh. Lebih waspada lah istilahnya. Iya. Oke, kita udah kenyang banget, real kenyang banget nih. Pasti teman-teman di rumah juga kenyang banget juga nggak sih sama ilmu kita sore hari ini? Iya sih pasti men. Biasanya kan kalau kita makan tuh yang kenyang perut kan ya. Iya. Kalau dia yang kenyang otak ya. Betul banget. Seperti jargon ini apa di jargon ini? Ayo Ti. Apa ya? Kalau nggak salah, podcast nikmat didengar bisa bikin pintar sih. Nah, menarik banget nih. Oke, kalau kayak gitu kita harus ngapain sih sama Kak Syali sama Kak Kefas nih? Oh iya sih, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Kefas, buat Kak Syali, buat obrolannya sorean ini yang bikin kenyang banget. Tapi aku juga. Sama-sama. Iya. Ini kalau aku di tongkrongan bisa gini nih kalau habis makan, bilangnya kayak SMP deh. Sekolah menengah pertama. Bukan dong, Apa salah. tuh? Sudah makan pulang. Cabut men. Oh, jangan gitu dong. Tapi kalau mungkin teman-teman udah pada kenyang, udah mau pulang juga, mungkin aku dan Jati pamit undur diri. Kurang lebihnya Jati deh yang nanggung. Tapi nggak apa-apa deh kalau itu. Tapi aku mau nutup dengan pantun nih. Jadi pantunnya adalah Jaki Haidar makan batu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di episode 10. Dadah.